Halo semuanya, gue Zofar dari Mas Data. Senang rasanya karena bisa upload video panjang lagi di YouTube. Dan kali ini kita bakal bahas gimana caranya memprediksi sebuah skor pertandingan sepak bola. Dan kali ini kita bakal menggunakan data dari IPL musim 2023-2024. Dan tentunya kita bakal pakai Excel atau pakai Google Spreadsheet juga bisa. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Oke, jadi ini adalah data dari hasil klasemen terakhir Liga Inggris musim 2023-2024 dengan City sebagai juaranya diikuti oleh Arsenal dan Liverpool. Dan ini adalah data, setiap kolomnya punya artinya masing-masing. Kita punya dua sheet juga di sini. Yang pertama sheet data source, sheet ini. Dan ada sheet predictive model. Jadi nanti sebelum kita memprediksi, kita harus membuat sebuah data source dulu yang bisa mendukung prediksi kita, seperti itu. Oke, di data source ini sendiri kita punya beberapa kolom ya. Yang pertama ada kolom position. Position ini adalah posisi setiap tim di klasemen terakhirnya. 1 City, 2 Arsenal, dan seterusnya. Ada nama tim, ada gameplay. Gameplay ini adalah berapa banyak pertandingan yang sudah dilalui oleh setiap tim. Ada win, berapa banyak yang dimenangkan dari 38 pertandingan dari setiap tim. Ada draw atau seri. Ada loss, itu kalah. Ada goal for, gol yang tercipta. Ada goal against, gol yang kebobolan lah gitu ya. Dan goal different gitu ya. Goal different adalah perbedaan dari goal for dan goal against. Jadi tinggal dikurangkan aja. Contoh di City 96 dikurangkan dengan 34, hasilnya 62. Dan ada poin. Poin ini didapatkan dari jika menang dia dikalikan dengan 3, draw dikalikan dengan 1, loss dikalikan dengan 0 gitu ya. Oke. Dan attack rating adalah nilai sebuah tim dalam menyerang. Kita bisa artikan seperti itu ya. Dan defense rating adalah nilai sebuah tim dalam bertahan. Oke. Sebelum ngitung attack rating dan defense rating, kita bakal ngitung dulu rata-rata gol yang tercipta di semua pertandingan oleh semua tim, seperti itu. Jadi kita bisa pakai rumus sederhana sama dengan sum, buka kurung, kita totalkan dulu gol yang tercipta, semuanya goal for ini kita drag aja, kita blok, tutup kurung, dibagikan dengan total semua pertandingan. Ini kita jumlahkan juga semua pertandingan yang ada gitu ya, tinggal tutup kurung dan enter. Dapatlah rata-rata gol di setiap pertandingan adalah 1,6 sekian. Oke, ini jadi patokan kita nanti seperti itu ya. Oke, untuk menghitung attack rating kita bisa menghitung dengan rumus adalah dengan rata-rata gol setiap tim dibagi dengan rata-rata gol semua pertandingan. Itu adalah attack rating, seperti itu. Oke, kita langsung coba aja sama dengan buka kurung dulu, kita bagi goal for dibagi total pertandingannya, tutup kurung, kita bagi dengan rata-rata gol yang tercipta dari seluruh pertandingan di seluruh tim. Jangan lupa di F4 dan enter. Ini tinggal kita drag ke bawah aja gitu. Oke. Dan untuk defense rating ini juga akan kita bagi dengan total gol yang tercipta. Kenapa nggak dibagi dengan rata-rata gol yang kebobolan gitu ya, goal against? Karena jumlahnya sama aja teman-teman. Gol yang tercipta totalnya kalau kita samakan total dengan goal against itu adalah sama. Oke, kalau nggak percaya nih ya, kita buktikan aja sama dengan sum. Ini kita blok yang goal against, tutup kurung, kita bagi dengan total pertandingannya. Hasilnya pasti bakal sama kayak rata-rata dari gol yang tercipta. Oke, nah sama kan ya. Kenapa? Ya karena gol yang kebobolan juga berasal dari gol yang tercipta, seperti itu. Oke, jadi rumusnya sama aja, yang dibedakan adalah pembagiannya ya. Pembagian antara gol yang tadi di sini kan gol yang tercipta dibagi total pertandingan. Kalau defense rating berarti kan gol kebobolan dibagi total pertandingan. Jadi sama dengan buka kurung, goal against dibagi dengan gameplay dibagi dengan rata-rata gol setiap pertandingan. Jangan lupa di F4 enter. Dan ini tinggal kita drag ke bawah aja. Oke, kita udah dapat data source kita teman-teman. Udah ngisi attack rating dan defense rating.
Juga ada yang namanya rata-rata gol dari setiap pertandingan oleh seluruh tim. Oke, gitu. Dan sekarang kita bakal coba untuk membuat model prediktif sederhana untuk melihat atau memprediksi sebuah skor pertandingan sepak bola gitu. Oke, kita naik ke sheet selanjutnya, yaitu sheet predictive model. Di sini gue udah ada template-nya ya teman-teman ya, untuk membuat sebuah prediksi dari gol di setiap pertandingan. Di sini ada pilihan match-nya, siapa tanding siapa, home dan away-nya siapa. Dan ntar kita bakal menghitung expected goal untuk pertama kali. Dan di sini kita nanti bakal menggunakan yang namanya distribusi Poisson atau Poisson. Dan nanti di akhir kita akan mengkombinasikan skor yang terjadi, peluangnya seperti apa. Oke, ini udah ada template-nya, ntar kalian tinggal download aja di link di deskripsi, bakal gua taruh filenya di situ. Oke, sekarang kita yang pertama adalah membuat sebuah data validasi atau data validation untuk memilih nama-nama timnya. Perhatikan untuk yang ini tinggal kita klik di tab data. Nah, selnya taruh di sini ya, tab data, pilih yang data validation, pilih yang list, data source-nya kita pilih nama timnya tadi. Oke, di sini tinggal di enter dan di oke aja. Sini udah bisa kita pilih timnya, contohnya gua pilih Chelsea. Ya, untuk yang sebelah sini bisa di copy aja, Ctrl V. Oke ya. Nah, di sini misalnya, di sini udah keganti otomatis ya, karena udah gua linkkan, udah gua referensiin untuk nama timnya siapa aja, ntar bakal terganti otomatis gitu. Oke, di sini misalnya Aston Villa, gua ganti. Gua udah dapet nama-nama timnya ya, home siapa, away siapa gitu ya. Dan ntar bisa kita atur lagi siapa tanding lawan siapa. Nah, sekarang kita bakal menghitung yang namanya expected goal atau peluang terciptanya gol di pertandingan ini gitu ya. Untuk Chelsea itu berapa expected goalnya jika melawan Aston Villa, begitu juga sebaliknya, berapa expected goal Aston Villa ketika melawan Chelsea. Oke, rumusnya sebenarnya sederhana. Sebenarnya kalau kita mau menghitung secara kompleks, expected goal ini mempunyai model yang sangat banyak faktor seperti itu. Nggak cuma dari attack rating dan defense rating aja, tapi dari kondisi lapangan, seperti pemainnya siapa aja, kondisi lapangannya bagaimana, pelatihnya siapa, strategi yang digunakan apa, dan masih banyak lagi. Tapi dengan data sederhana kita ini, kita udah bisa juga untuk membuat yang namanya expected goal dengan model yang lebih sederhana gitu. Gimana caranya? Oke, untuk caranya sendiri secara konsep untuk menghitung expected goal, contohnya di sini Chelsea ya. Di sini adalah kita akan mengalihkan attack rating Chelsea dikali dengan defense ratingnya Aston Villa dikalikan dengan rata-rata gol dari seluruh pertandingan yang 1,6 ini gitu. Oke, itu adalah rumus sederhana untuk expected goal ya, atau peluang terjadinya gol yang tercipta antara di pertandingan ini gitu. Oke, kita bisa pakai XLOOKUP atau bisa pakai VLOOKUP, sama aja. Oke, di sini gue pakainya XLOOKUP ya, biar lebih enak. Di sini yang gue cari pertama kali adalah oke, di sini pilih nama timnya dulu. Kita cari attack ratingnya dulu dari Chelsea berapa. Oke, F4 jangan lupa. Tutup kurung, kita kalikan juga dengan XLOOKUP Aston Villa ya, di sini ya, Aston Villa. Karena kita mau mencari defense ratingnya Aston Villa. Kita blok dulu untuk lookup ring-nya atau nama yang mau kita cari. F4 jangan lupa, koma defense ratingnya, karena kita mau mencari defense rating dari Aston Villa. F4 jangan lupa, lalu tutup kurung dan dikalikan dengan average ini, nilai average ini gitu. Oke, gitu ya. Untuk rumusnya sendiri seperti ini, agak panjang tapi secara konsep harusnya teman-teman mudah dipahami gitu ya. Attack rating Chelsea dikali defense rating Aston Villa dikalikan dengan
average dari rata-rata goalnya seperti itu. Oke, tinggal di enter aja, dapatlah expected goal dari Chelsea adalah 1,98 gitu. Oke, untuk cari expected goal dari Aston Villa juga sama, kita bakal mengalihkan attack rating dari Aston Villa dikalikan defense rating dari Chelsea dikalikan dengan peluang atau rata-rata gol yang tercipta di satu pertandingan di seluruh tim gitu ya. Cari sama aja X lookup, pilih Aston Villa sebagai local value-nya atau yang mau kita cari recovery-nya. Oke, ntar X lookup Aston Villa, tadi komanya ketinggalan, koma. Recovery-nya jangan lupa di F4. Kita mau cari defense rating di sini, kita blok aja F4 biar dikekunci, tutup kurung, kita kalikan dengan X lookup Chelsea gitu ya, koma. Recovery-nya di sini kita F4 lalu koma lagi, lalu return array-nya adalah defense rating. Oke gitu ya, karena kita mau mencari defense rating dari si Chelsea, tutup kurung dan dikalikan dengan average dari rata-rata gol yang terjadi di seluruh pertandingan di semua tim gitu. Tinggal di enter. Oke, di sini udah dapat expected goal dari Chelsea dan Aston Villa gitu ya. Ntar kalau kita ganti-ganti otomatis expected goalnya juga akan terganti gitu ya, tergantung siapa lawan siapanya gitu. Oke, itu cara untuk menghitung expected goal teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal menghitung yang namanya distribusi Poisson atau Poisson seperti itu. Di sini untuk setelah kita mendapatkan expected goal, kita bisa menghitung peluang Chelsea atau Aston Villa mencetak gol gitu ya. Ini ada jumlah kurang 1, 2, 3 sampai 10. Jadi ketika berapa sih peluang Chelsea mencetak 0 gol, berapa Chelsea mencetak 1 gol dan seterusnya. Begitupun juga dengan Aston Villa ya. Berapa peluang Aston Villa dalam mencetak 0 gol, berapa peluang Aston Villa dalam mencetak 1 gol, 2 gol, 3 gol sampai 10 gol. Jadi di sini kita harus menghitungnya seperti itu. Oke, sebenarnya untuk menghitung peluang ini kita bisa menggunakan yang namanya distribusi Poisson atau Poisson ya, dimana distribusi Poisson ini sering digunakan dalam analisa sepak bola untuk memprediksi jumlah gol yang mungkin dicetak oleh sebuah tim dalam sebuah pertandingan. Distribusi ini juga membantu memodelkan probabilitas berbagai hasil berdasarkan data historis dan metrik kinerja yang diharapkan. Distribusi ini sangat ideal teman-teman untuk memodelkan jumlah gol dalam pertandingan sepak bola karena dirancang untuk menangani kejadian yang terjadi secara independen. Jadi distribusi Poisson atau Poisson ini digunakan untuk menghitung peluang kejadian yang independen. Contohnya seperti gol yang terjadi itu juga sebuah kejadian yang independen. Makanya analis-analis di sepak bola sering menggunakan distribusi ini untuk membuat perkiraan gol yang terjadi seperti itu. Dan kalau teman-teman mau mempelajari distribusi ini lebih serius, ini adalah rumusnya ya teman-teman ya. Ini adalah rumus dari distribusi Poisson. Ntar teman-teman bisa di-pause aja, dipelajari rumusnya seperti apa dan dicari bagaimana cara kerja dari distribusi ini. Oke? Nah, untuk menghitung distribusi Poisson ini di Excel sudah ada rumusnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung pakai aja dan tanpa pusing-pusing lagi memikirkan rumusnya dari distribusi Poisson ini. Rumusnya apa? Rumusnya adalah sama dengan Poisson.dis ini ya, .dis. Pilih X. X ini adalah peluang atau kejadian yang mau kita hitung peluangnya. Contohnya di sini karena kita mau menghitung 0 gol, peluang dari 0 gol, kita pilih yang 0 begitu ya. Koma. Min ini adalah expected golnya. Kita pilih di sini karena ini Chelsea, kita pilih yang Chelsea. Jangan lupa di F4 karena kita mau drag ke bawah nanti. Dan untuk kumulatifnya kita pilih yang false ya, karena kita mau yang peluang per satu kejadian aja, yang independen. Oke.
tutup kurung dan enter. Di distribusi points ini kita bakal menghitung peluang terjadinya setiap gol ya. 0 gol berapa persen di setiap timnya gitu ya. Contohnya di sini Chelsea. Gol Chelsea untuk 0 gol peluangnya adalah 13,75 seperti itu. Itu adalah peluang terjadinya gol dari Chelsea untuk 0 gol gitu. Ini kita drag ke bawah aja dan dapatlah semua peluangnya seperti itu ya. Di sini kalau kita lihat peluang terbesarnya Chelsea melawan Aston Villa adalah mencetak 1 gol di 27,28%. Oke, itu untuk yang Chelsea. Untuk yang Aston Villa pun sama. Kita di sini sama dengan Poisson distribution. Kita pilih kejadiannya, X-nya, koma, kita pilih min-nya di sini, F4 jangan lupa, dan kita pilih yang false. Tinggal kita drag ke bawah aja gitu. Oke, ini udah jadi, kita udah punya peluang untuk setiap kejadian golnya dari masing-masing kemungkinan yang terjadi gitu ya. Jadi misalnya 0 gol dengan peluangnya ada 13% dan Aston Villa juga 13%. 1 gol peluangnya di Chelsea 27% dan di Aston Villa 26% gitu ya. Jadi mirip-mirip gitu ya, karena ya expected goal mereka juga mirip-mirip seperti itu. Oke, udah jadi ini kita peluang dari setiap kejadiannya. Nah, sekarang kita bakal menghitung sesuatu yang lebih keren lagi, yaitu peluang Chelsea menang dan persentase Chelsea menang dan persentase dari Aston Villa yang menang. Oke. Nah, kita bakal mulai dari sel nomor 2-nya di sini ya, dari mulai yang gol pertama. Kenapa? Karena logikanya untuk bisa menang itu adalah minimal mencetak 1 gol seperti itu ya. Nggak mungkin dia mencetak 0 gol gitu, karena ini permainannya adalah permainan liga, jadi nggak ada adu penalti. Jadi bakal kita mulai di sini dari yang golnya 1 gitu ya. Secara logika, misalnya di sini Chelsea ya. Secara logika untuk bisa menang dengan 1 gol, berarti kan Aston Villa harus mencetak atau tidak mencetak gol, yaitu 0 gol gitu ya. Kalau misalnya di sini persentase yang 2 gol, berarti kan logikanya Aston Villa hanya mencetak 1 atau tidak mencetak gol gitu, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa mengalihkan peluang dari setiap tim mencetak golnya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah tinggal kita kalikan sederhana aja sama dengan persentase gol Chelsea yang 1 gol, kita kalikan dengan kita pakai sum aja biar enak. Nah, di sini tutup kurung dan enter. Oke. Nah, kenapa gue pakai sum? Karena nanti ke bawahnya kita bakal menggunakan penjumlahan untuk yang total gol yang terjadi untuk tim lawan seperti itu. Nah, di sini gue tambahin aja dia 8 sampai dia 8 gitu ya, karena cuma 1 sel doang kita pakainya. Nah, di sini dia 8-nya gue kunci, yang bagian atasnya di sini ya, di sini gue kunci gitu, yang bawahnya biar bisa tetap bergerak range-nya. Nah, ini kalau gue drag ke bawah teman-teman. Nah, contohnya di sini ya, kita ambil contoh yang gol Chelsea 2. Nah, kalau kita lihat di sini, nah dia otomatis yang D8-nya tadi bakal jadi D9 dan dia akan membuat sebuah range gitu ya. Nah, di sini yang kita kalikan adalah peluang 2 gol Chelsea dikali dengan total peluang 0 gol Aston Villa dan 1 gol Aston Villa. Karena logikanya untuk Chelsea menang dengan 2 gol, Aston Villa harus mencetak 1 gol atau tidak mencetak gol seperti itu ya. Jadi ini kedua kemungkinannya kita jumlahkan, lalu kita kalikan dengan
uh, kemungkinan dari Chelsea mencetak 2 gol, dan dapatlah kita hasil persentase dari kemenangan kemenangan Chelsea terhadap Aston Villa seperti itu. Nah, untuk yang Aston Villa pun sama seperti itu ya. Kita kalikan aja di sini. Peluang 1 golnya Aston Villa kita kalikan dengan sum 0 golnya Chelsea gitu ya. Ini kita buat kayak gitu aja, buat range dulu, enter. Nah, lalu di sininya gua bakal kasih dia dolar gitu. Tinggal drag aja ke bawah. Nah, jadi misalnya di sini yang persentase Aston Villa menang dengan 3 gol adalah, berarti kan 18% si Aston Villa ini, 18% kemungkinan untuk 3 gol dikalikan dengan kemungkinan Chelsea mencetak 2 gol, 1 gol atau 0 gol seperti itu. Jadi ini kita jumlahkan kemungkinannya, lalu kita kalikan dengan kemungkinan Aston Villa mencetak 3 gol dan hasilnya 12,42%, dan seterusnya bisa kita kalikan gitu ya, bisa kita teruskan rumusnya. Oke, kita udah punya teman-teman, mulai dari peluang golnya dari setiap tim 0 sampai 10 gol, kita punya persentase kemenangannya juga dari setiap jumlah golnya, dan untuk yang Aston Villa juga punya gitu ya. Nah, sekarang kita bakal menghitung yang namanya total kemungkinan Chelsea atau Aston Villa menang seperti itu ya. Di sini udah gue siapin tabelnya. Ini tinggal teman-teman sum aja sebenarnya, sum. Nah, semua persentase Chelsea yang menang gitu ya, tinggal di sum aja. Dapatnya 38,92%, lalu untuk yang Aston Villa adalah 40,4%. Tipis sebenarnya ya teman-teman ya. Karena ya Aston Villa dan Chelsea expected goalnya pun mirip gitu ya, nggak berbeda jauh, cuma lebih unggul dari Aston Villa. Nah, untuk draw berarti kita harus sama dengan, kita kurang 1 dikurangkan dengan jumlah ini, nah gitu ya. Oke, jadi peluang draw atau probabilitasnya adalah 20% untuk yang drawnya. Oke, ini gua rapihin dulu bordernya. Oke ya. Nah, sekarang kita udah punya expected goal, kita udah punya peluang dari setiap kemungkinan gol yang terjadi, kita udah punya peluang dari persentase kemungkinan setiap tim yang menang dan draw. Nah, sekarang kita bakal menghitung kombinasi gol yang tercipta teman-teman dari pertandingan Chelsea melawan Aston Villa. Jadi di sini baca tabelnya adalah ketika dia 0-0 berapa kemungkinan persentasenya gitu. Oke, gitu ya. Oke, caranya sederhana teman-teman. Caranya adalah tinggal kita mengalihkan aja peluang, misal di sini ya 0-0 ya. Tinggal kita kalikan aja peluang Chelsea mencetak 0 gol dikalikan dengan peluang Aston Villa mencetak 0 gol juga. Dapatlah di sini hasilnya berapa persen gitu ya peluangnya. Karena kita akan mencari peluang per kejadiannya dan kita akan mencari kombinasi dari dua peluang itu sebenarnya. Oke, di sini gue bakal pakai XLOOKUP lagi. Gue mau cari di sini yang 0 gol. Lookup array-nya ada di sini, jumlah golnya, koma. Nah, return array-nya adalah gol dari Chelsea karena di sini adalah tabel untuk Chelsea ya, yang atas. Oke, di sini tinggal gua F4 aja, ini juga di F4. Oke, ini F4 dan yang ini di F4 tapi yang tengah aja gitu. Mau kita kunci. Oke. Ini udah dapat untuk yang kemungkinan gol 0 gol untuk Chelsea. Tinggal kita kalikan aja 0 gol dari Aston Villa-nya. Tinggal di XLOOKUP. Pilih yang 0 juga. Oke, di sini ya. Gua naikin 1 selnya pakai tanda panah ke atas karena ketutupan rumus. Koma. Kita pilih di sini lookup array-nya F4 jangan lupa, koma kita pilih yang peluang gol Aston Villa-nya gitu. F4 juga.
tutup kurung, dan di sini dilupa ya di lookup value-nya di 0 tadi kita kunci yang kolomnya aja, kita kunci yang depannya, yang C-nya aja, karena kita mau menggerakkan nanti ya selnya biar si kolomnya nggak bergerak. Oke, tinggal kita enter aja, dapatlah peluangnya 1,8% untuk kemungkinan goalnya adalah 0,0 seperti itu ya. Oke, di sini tinggal kita drag aja ke samping, kita drag ke bawah seperti itu. Oke, kita udah dapat nih ya peluang dari hasil pertandingan Chelsea melawan Aston Villa dengan kombinasi golnya 0 sampai 10 gol gitu ya. Ini kan sebenarnya masih agak susah kita membacanya ya. Kita buat lebih gampang aja, kita pakai conditional formatting. Ini gua blok datanya. Balik ke tab home, pilih conditional formatting, pilih yang color scales, pilih yang ini aja, warna yang merah. Oke. Di sini gua udah dapat hasil dari pertandingan Chelsea melawan Aston Villa, di mana peluang tertingginya adalah di 7,4 ya, ini 7,4, di mana skornya 2-1 dengan kemenangan Aston Villa gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang lain seperti itu ya. Misalnya yang terjadi malah 7,3-nya di 2-2 atau 2-1 malah menang Chelsea. Di sini masih banyak kemungkinan yang lain, memperhitungkan seperti pelatihnya siapa, strategi yang digunakannya seperti apa, kondisi lapangannya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan ini salah satu yang bisa kita gunakan untuk memprediksi skor sepak bola, yaitu menggunakan distribusi Poisson dan menggunakan sampel data yang sederhana teman-teman, yaitu hanya dari attack rating dan defense rating. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk filenya ntar bakal gua taruh di link di deskripsi. Dan satu pesan dari gua, untuk yang tahu cara untuk memprediksi sebuah gol ini, tolong gunakan dengan baik ya teman-teman ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, contohnya seperti betting atau nggak baik gitu ya, tidak boleh. Gunakan hanya untuk ilmu pengetahuan dan sekedar tahu aja, dan bisa digunakan juga untuk portofolio teman-teman sebagai kalau mau ngelamar kerja gitu ya, bisa disertakan portofolionya, karena project ini atau case ini lumayan complicated gitu ya, nggak cuma sekedar analisa historical atau reporting aja, karena di sini kita menggunakan distribusi yang common digunakan untuk menghitung peluang kejadian seperti itu. Oke, jadi gitu caranya memprediksi skor sepak bola pakai Excel. Tentunya kita pakai model-model statistik yang sederhana. Untuk teman-teman yang udah tahu caranya, mohon untuk menggunakan ilmu ini dengan bijak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.